Bung Gimana nih Firdaus, Bung Meldi? ini korupsi kalau kita ini lagi, kita ulik-ulik lagi nih korupsi gini. Dan di Indonesia itu kan ada yang paling banyak polanya, paling besar gitu polanya ya. Tentunya ini yang kita coba telusuri lagi pola-pola di Indonesia. Dan tentunya di pola ini kita harus ketemu formula nih, formula untuk memberantas Mm-mm. korupsi. Nah, pola-pola di Indonesia ini sebenarnya udah bisa kelihatan sih, tapi selalu teknologi teknologi pelaku ini naik terus nih, ya. Metodenya macam-macam gitu. Nah, ini yang coba kita ulas hari ini. Silakan, Bung Firda. Dari 2004 sampai 2022 misalnya, dari sekitar 1.350-an kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, itu kurang lebih dari 900 kasusnya. Jadi dari 1.900 kasusnya atau 67% gitu ya, Ya, itu merupakan kasus korupsi yang berlatar belakang suap atau bribery gitu ya, atau ya, atau gratifikasi gitu. Nah, tren penanganan kasus atau tren kemunculan kasus suap ini juga tidak terlepas dari dari situasi yang memang dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi sekali lagi kalau kita bicara korupsi, kita bicara keuangan negara. Jadi tidak terlepas dari pengelolaan keuangan negara yang banyak dilatar belakangi oleh praktek-praktek penyuapan atau gratifikasi, begitu ya. Jadi orang menyenangi pola-pola korupsi dengan modus atau dengan dengan simptom suap, gitu ya. Nah, yang menarik, kenapa banyak sekali misalnya korupsi itu dimodusi atau dipraktikkan dengan cara-cara penyuapan gitu. Kenapa orang tidak langsung saja misalnya melakukan penyimpangan keuangan negara, misalnya melakukan pencurian spek atau melakukan menggasak APBN gitu. Tapi dia lebih banyak dalam skema-skema suap gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita dalam skema suap gitu ya, buat tidak semua skema suap itu mensasar langsung keuangan negara. Yeah. Jadi tidak selalu berimplikasi langsung kepada keuangan negara, tapi juga banyak dalam skema suap itu berimplikasi kepada mekanisme perizinan atau kebijakan begitu. Yeah. Jadi kalau dalam debatnya di beberapa tahun terakhir, saya ingat dulu ada anggota DPR mengatakan, ngapain sih orang di OTT gara-gara misalnya mengeluarkan perizinan gitu ya, kemudian heboh. Padahal kalau kita ingat misalnya perizinan itu kan dia tidak mengambil keuangan negara, tidak mengambil proyek di sana. Yang di OTT gara-gara misalnya pejabat atau pemilik kekuasaan itu memberikan perizinan begitu. Yeah. Nah, ternyata kalau kita mencoba bongkar lebih lanjut di balik perizinan itu ternyata kan ada kebijakan yang dikeluarkan, ternyata kebijakan itu menyalahi aturan tata ruang, menyalahi aspek lingkungan, atau menyalahi tata laksana atau peraturan yang ada gitu. Nah, karena dia menyalahi gitu ya, kebijakan itu bisa dikeluarkan karena juga sudah diinisiasi dengan bribery atau penyuapan begitu. Jadi itu perkembangan yang menurut saya juga menarik begitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam delik tindak pidana korupsi gitu ya, kan suap itu kan mulai dari dua sisi ya, sisi yang memberi gitu ya, kemudian yang kedua sisi penerima gitu ya. Nah, sisi pemberi itu, jadi kalau pasal 5 kan ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ada sekitar 12 delik pasal terkait suap menyuap gitu ya. Pasal 5, pasal 12 dan pasal 6 gitu. Nah, dari sisi pemberi, suap itu jadi kenapa dia digemari? Karena bentuknya macam-macam gitu. Nah, suap itu kalau dari sisi pemberi mulai dari menawarkan, mulai dari memberi pertama secara langsung gitu, memberi gitu, itu kena suap. Kemudian menawarkan, jadi baru menawarkan saja begitu ya, itu bisa masuk dalam delik suap. Kemudian menjanjikan gitu. Jadi untuk bentuk yang sudah pasti, yang belum pasti gitu ya, itu juga masuk dalam sisi misalnya suap. Nah, yang kedua dalam sisi penerima gitu ya. Yeah. Menerima juga, kemudian dalam bentuk uang bukan uang, barang bukan barang gitu ya. Gitu. Jadi ini juga dalam bentuk, jadi skemanya kita bisa di awal sebelum proyek gitu. Jadi sama sekali belum ada pekerjaannya, kita bisa melakukan praktik suap, atau pada saat pelaksananya, atau pada saat misalnya pekerjaan itu sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian bentuk suapnya itu juga beragam sehingga dia banyak digunakan. Jadi artinya apa ya? Layeringnya itu banyak sehingga dia banyak bisa digunakan di dalam mensiasati atau mengakali pengawasan, monitoring. Contoh misalnya kalau di kantor ada CCTV kan, ya dibentuknya yang lain misalnya. Jadi mungkin tidak sekarang, tapi nanti kickbacknya setelah proyeknya selesai gitu. Nah, kemudian mekanisme pemberiannya baik secara langsung atau tidak langsung gitu. Jadi ada praktek-praktek suap kalau yang konvensional kan ketika model transaksi putus ya, ketika selesai layanan diberikan suap, atau misalnya suap dulu kemudian diberikan layanan gitu. Nah, tapi ini juga ada yang misalnya tidak langsung misalnya. Jadi kemudian diberikan tidak lewat dia, tapi lewat
apa namanya orang ketiga gitu ya, atau tidak. Nah, orang ketiga itu bisa saja misalnya sanak keluarga, family, supir, tukang kebun gitu. Bahkan kalau kita ingat dalam beberapa kasus kita misalnya asisten pribadi. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak pejabat memiliki staf ahli, staf khusus gitu ya, supir, maaf saya sebutkan semua misalnya, atau apa namanya pendamping. Nah, ini juga memiliki kerentanan tinggi terhadap orang yang bisa menjadi mediator dalam skema pemberian-pemberian suap begitu. Jadi kalau dilihat dalam konteks ini gitu ya, jadi suap itu termasuk juga bentuknya ya. Jadi bentuknya itu macam-macam. Bisa dari itu uang cash, kemudian bisa bentuk dalam asuransi, bisa bentuk dalam apa namanya sertifikat, bentuk itu apa namanya perjalanan, travel lodging begitu ya. Atau dalam bentuk yang lain misalnya kebutuhan, bahkan yang agak umum ya sekarang atau beberapa terutama di beberapa negara misalnya bahwa suap itu dalam bentuk pemberian fasilitas training gitu. Jadi dikirimkan training gitu ya, kemudian diajak untuk pelatihan. Padahal dalam pelatihan itu ada skema-skema tidak hanya pelatihan, tapi juga ada skema-skema entertain, skema apa namanya travel gitu ya, atau segala macam gitu. Atau skema misalnya mengunjungi pabrik calon rekanan gitu ya. Nah, mengunjungi pabriknya misalnya 1 hari, dalam 1 hari hanya beberapa jam, tapi tiketnya misalnya untuk seminggu. Nah, seminggunya nanti ada trip kemana-mana, misalnya ke tempat hiburan, kemudian hotel bintang 5 gitu ya, kemudian ada uang saku dan segala macam. Gitu. Jadi kenapa suap itu digemari? Karena layernya, bentuknya, manifestnya banyak sekali gitu, dan agak sulit untuk bisa memantau semua begitu. Bung Firdaus, menurut saya menjadi satu ya. Ya, Bung Firdaus, kalau kita lihat dari nilai angka-angka makin kesini makin kecil ya. Ini feeling saya aja. Nilai suap. Jadi kalau lihat dari nilai sebenarnya tidak makin kecil ya. Artinya tergantung dari beberapa kasus ya. Terutama kalau kita kan untuk sektor-sektor yang lebih besar misalnya gitu ya. Memang kalau kita bicara kerugian negara, contoh kemarin yang agak besar misalnya kasus apa yang paling besar ya sampai sekarang masih di benak kita, BLBI misalnya. BLBI itu hampir 104 triliun untuk kurs 99-98 begitu ya tahun 99-98. Nah, kemudian ada apa? Jiwasraya, kemudian ada Asabri begitu ya. Tapi suap mungkin dianggap kecil, tanda kutip kalau kita bicara magnitudenya sebenarnya cukup besar. Nah, sayangnya tidak semua praktek atau modus pemberian suap itu terungkap begitu. Nah, satu lagi yang misalnya kalau kita lihat dalam konteks suap misalnya, dia bisa diretailkan dalam bentuk-bentuk yang beragam begitu. Jadi kalau dikatakan itu apakah suap atau tidak, kita agak sumir menerjemahkannya begitu. Bahkan kalau dilihat misalnya, contoh misalnya ada oknum HPH, karena dengan kewenangannya misalnya ada mungkin ada oknum pengusaha yang memberikan suap untuk apa ya, untuk hal-hal tertentu dengan harapan misalnya usahanya tetap ya tidak diganggu gugat, tidak diperiksa gitu, atau ada oknum misalnya yang lain misalnya begitu. Jadi saya sih tidak menerjemahkan nilainya semakin kecil gitu, tapi yang pertama mungkin modus atau apa ya, atau kuantitasnya makin marak ya tentu ya, makin marak begitu ya. Dan kadang-kadang memang tidak semua modus-modus ini bisa terdeteksi atau dipahami atau diketahui. Bahkan kita secara tidak langsung misalnya, oh ya ternyata ini kalau kita mau coba timbang-timbang, ini kayaknya praktek suap ya, tapi kenapa kita lakukan misalnya. Gitu. Ya. Dan bagaimana si keluasan, bukan agile, ketangkasan aparat melihat perubahan-perubahan ini, Bung Firdaus? Ya, pertama kalau kita mengantisipasinya gitu ya, apa namanya, keijalan gitu ya. Jadi bagaimana keluasan. Pertama sih kita lihat ada dua sisi ya, seperti yang kita lihat dari awal begitu ya, kita sepakati ada sisi pencegahannya, internal control, kemudian yang kedua ada sisi penindakannya. Nah, kalau dari sisi internal control ya tentu kita harus bisa mewaspadai, kira-kira bisa mengklasifikasikan dalam bisnis kita, bisnis proses kita itu kira-kira bentuk suapnya seperti apa saja. Gitu. Ada yang suap dalam misalnya, contoh misalnya dalam PBJ. Dalam PBJ kalau penyuapan itu tidak boleh misalnya calon rekanan memberikan sumbangan ketika mau tender atau sesudah tender misalnya, atau tidak boleh mengajak makan atau segala macam. Artinya disesuaikan dengan konteks masing-masing begitu ya. Gitu. Nah, dalam konteks yang lebih luas internal control atau pengawasan begitu, itu harus mendefinisikan kira-kira apa yang menjadi risiko suap kita, kemudian batasan-batasan mana yang tidak diperbolehkan, bentuk-bentuk aktivitas atau pemberian gitu ya, baik barang, jasa, uang atau yang lain, kenikmatan yang lain, karena itu diindikasikan bisa mempengaruhi kebijakan atau kewenangan atau kekuasaan gitu. Nah, begitu juga untuk unsur-unsur yang lain gitu. Nah, dalam internal control mungkin salah satu yang menarik misalnya menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ya. Kemarin Menteri BUMN tanda kutip 2019 menerapkan, oh iya semua BUMN karena banyak sekali dugaan-dugaan atau indikasi atau potensi risiko penyuapan harus menerapkan sistem manajemen anti penyuapan,
SNI ISO 37001 2016 misalnya. Itu salah satu inovasi di dalam membangun sistem manajemen anti penyuapan dalam konteks pencegahan. Nah, dalam konteks penindakan gitu ya, yang kita harus lihat misalnya, pertama tentu karena modusnya melibat. Jadi kan suap kalau dulu transaksinya kresek langsung ya, cash in hand gitu dalam kantong hitam gitu. Tapi sekarang tidak, dia melalui transaksi perbankan misalnya, lewat bank transfer gitu ya, diberikan voucher, diberikan kartu atau macam-macam gitu. Nah, artinya kalau kita bicara penindakan, gitu harus ada kerjasama antar institusi, mulai dari perbankan, PPATK, KPK, BPK misalnya, atau instrumen yang lain gitu, untuk melihat apakah ada indikasi-indikasi mencurigakan terkait apa yang berimplikasi atau digawangi oleh unsur-unsur penyuapan. Contoh misalnya, kalau kita punya database terkait apa institusi ya atau individu ya. Jadi sebenarnya menarik di kita adalah 2018 itu kita Presiden mengeluarkan peraturan Presiden tentang apa namanya BO, beneficial ownership. Jadi siapa penerima manfaat begitu ya, itu BO. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangannya agak lamban gitu, saya tidak terlalu update gitu. Nah, kemudian dalam Stranas pencegahan korupsi gitu ya, salah satu yang di situ di indikator kinerja adalah bagaimana kita bisa mendata semua organisasi, perusahaan, PT, CV atau apapun misalnya, itu BO-nya ada datanya gitu. Nah, tujuannya adalah satu untuk pencegahan, untuk melihat kira-kira di balik ini siapa, atau ketika ada kasus penegakan hukum, kita bisa lihat misalnya entah itu pidana sektoral misalnya lingkungan, kita bisa kaitkan juga nanti, oh ya, kalau dia terkena pidana sektoral lingkungan atau kehutanan, apakah juga ada indikasi pidana yang lain misalnya money laundry. Itu bisa disinergikan. Kemudian apakah juga bisa disinergikan dengan misalnya tindak pidana korupsi misalnya, atau perpajakan dan segala macam gitu. Nah, memang di dalam penindakan gitu ya, artinya kohesif antar institusi, kerjasama, komitmen bersama-sama begitu ya. Jangan hanya misalnya satu institusi saja yang semangat, yang lain misalnya ogah-ogahan, itu biasanya tidak jalan gitu. Jadi kerjasama bersemangat bersama-sama begitu, kita bisa mengoptimalkan dalam sisi penindakannya, terutama untuk kasus-kasus yang berlatar belakang teknologi, IT begitu ya. Bahkan juga misalnya kerjasama antar negara, MLA-nya misalnya. Jadi mutual legal assistance-nya mesti diperkuat begitu. Sehingga kalau ada tersangka misalnya BO-nya di luar negeri gitu ya, kita bisa narik, kita bisa repatriasi, kita bisa tegakkan hukum gitu. Kerugian negaranya kita bisa pulihkan gitu ya, penegakan hukumnya bisa kita jalankan. Oke, Bung Firdaus, luar biasa nih penjelasannya, dan kita berharap masyarakat bisa lebih paham apa yang terjadi sebenarnya di pemberantasan korupsi. Bung Firdaus, terima kasih. Salam Indonesia. Sama-sama, terima kasih Bu Meldi. Salam Indonesia bersih. Selamat sore.